Saya Agus Eko Madio, arsitek pasar, dan saya ada di Pasar Parahyangan nih. Ini momen yang spesial traktir sama yang punya nih Pak Rian. Rian, gue ngonten nih Rian. Udah tutup satu. Apa kita cari apa? Ini mahasiswa juga untuk tugas. Soto. Oke lah, soto yuk. Yuk, ayo kita keliling aja ya. Tuh bisa nggak apa-apa. Oke. Nah, gue ngonten nih Rian. Teman-teman, saya ditraktir sama yang punya Kota Baru, direktur ya, bukan yang punya, bukan pemilik. Direktur Kota Baru Paris untuk ya buka puasa di sini. Oh, ini makanannya. Mas, saya lagi konten nih Mas. Minumnya 4 teh panas Pak. Ya. Mas, sotonya apa yang spesial di sini? Betawi. Hah? Soto Betawi. Wah, paling banyak. Boleh lah, kalau di sini gue kan lagi marketing, lagi marketing bapaknya. Betawi boleh Pak. Betawi. Yang Guys, kamu sotonya apa? Soto apa di situ ya, lihat. Nah, ini saya ngajak mahasiswa nih, belusuan istilahnya participatory research ya, jadi langsung riset di pasar, lihat temu sama pengambil keputusan ya, gitu. Oke, sambil mereka memilih, lihat gue pesan ini ya, apa? Pak, saya soto Betawi yang paling bagus ya. Kalau pesan makanan nggak pernah pesan, tergantung dari siapa yang pesen ya. Oke, sambil pesen saya keliling lagi ke pasar dan melihat makanan apa yang tersedia di buka puasa ini ya. Nah, ini ada putihan wontol. Sekalian saya promosi, sebetulnya pasar ini sedang diarahkan untuk jadi pasar halal ya, karena itu di sana tuh jauh banget ya, coba saya lihat. Nah, ada zona non halal, sehingga yang tadi di belakang tadi, tuh ya, yang di sana tadi itu pasti halal. Karena yang non halal ada di situ ya. Kita coba lihat dulu ya. Ini menjelang buka. Tuh ya, Udi, bentar. Ya, menjelang buka 6.15. Jadi Pak Rian meskipun non muslim tadi ikut makan, kita menunggu buka ya. Tapi persahabatan. Pak Rian berasal itu direktur Kota Baru Parahyangan. Jadi dia yang bertanggung jawab pada seluruh kawasan di KBP. Pasarnya yang kecil. Yang non halal ini yang diberikan, berarti kalau ini ada non halal, berarti yang sana semua itu halal gitu ya. Sehingga nanti bisa jadi percontohan pasar halal atau pasar syariah ya buat di Indonesia. Karena ini well organized sih, tata kelolanya bagus, tidak ada kebocoran keuangan ya, karena dikelola profesional. Nah, saya dengan mahasiswa bersama beliau tadi berbicara tentang bagaimana Teknopark ya. Dia belum menjelaskan kami bagaimana Teknopark harus orientasi pada pasar, karena beliau pelaku pasar, kalau saya cuma peneliti pasar ya. Nah, memang kita masuk, udah masuk lagi tuh ya. Nah ini ya, saya gantian ini wawancara ke mahasiswa. Guys, gimana guys pengalaman ketemu sama bos langsung di pasar ini konten ya. Gimana Axel? Obrolannya daging semua. Daging semua. Kamu baru tingkat 3, tingkat 2 nyampe Ya, ngobrol dengan itu. Memahami. Oke, kalau Reva gimana nih? Dari tingkat 2 udah ketemu sama pengambil keputusan ini. Sangat insightful sih, Pak. Hah? Sangat apa? Sangat apa? Insightful. Berarti kalian kerjain tugas saya nanti harus bagus ya. Harus kerja keras. Chain distribusi. Oh iya, dari petani-petani ya. Sehingga harganya bisa lebih murah dibanding pasar yang lain. Oh, lebih murah di sini karena memang Karena dari petani kan. petaninya dari mana kalau boleh tahu? Dari Sekitar. nanti yang mengorganisir siapa itu? Kamu kelola juga? Masing-masing udah punya owners masing-masing. Ini sebagai showroom juga buat mereka. Oh, petaninya juga, yang ngerangkul petaninya mereka sendiri. Jadi kamu Kita ya marketingin lah. Oh. Ngajak mereka untuk masuk. ngajak mereka masuk. Iya. Jadi selain mereka bisa jual di sini, mereka juga sebenarnya punya jualan online. Oh. Mereka luas. Ya. Dengan adanya pasar ini bisa Jadi showcase ya. Showcase. Oke. Nah, kalau ini aku lihat ya, fit nggak ya pasarnya? Atau lu bener-bener cost habis? Artinya dari pengembang nggak Kalau ada. dari operasional dia nutup. Tutup. Ya. Tapi kalau untuk investasi lama, jangka panjang. Oh, lama. Nah, berarti otomatis ini investasinya buat apa? Buat
naikin harga tanah di sekitarnya gitu. Jadi otomatis kalau penghuni mendapatkan fasilitas, dia makin nyaman tinggal. Oke. Atau calon pembeli kalau dia melihat ada fasilitas yang menarik, dia akan minat untuk beli. Oh gitu ya. Jadi ini dia jualan apa, dagang di pasar, kayak saya dan keluarga suka nongkrong di sini, maka dia keliling-keliling terus memutuskan untuk beli. Oke. Kalau ini direplikasi di tempat lain, lu kira-kira kasih ini apa ya ke pengelola pasar lain ya? Pertama mesti lihat catchment dulu kan, marketnya. Oh, market ya. Jadi ada berapa penduduk yang tinggal di situ. Oke. Sehingga kita bisa nentuin seberapa besar pasarnya. Oke. Jangan sampai nanti kita bikin terlalu kecil atau terlalu besar sehingga nggak hidup. Kalau ini kan udah kita jalan 1,5 tahun ini kan. Karena marketnya ini ya. Trafiknya bertambah. Oke. Lihat juga posisinya kalau di Kota Baru ini kan setiap tahun tuh nambah 500 keluarga. Oh. Jadi otomatis bukan market dia bertambah banyak. Guys, ini kata mahasiswa saya dari semua, betul ya. Jadi gini Rian, aku tuh lagi mau mengusahakan pelatihan buat pengelola pasar. Kendalanya memang anggaran dari Kementerian Perdagangan terbatas sekali, jadi belum ada. Tapi paling nggak dengan video ini, dengan insight yang singkat, satu materi sudah ada bahwa ternyata untuk pengelola pasar harus tahu pasar ya, siapa yang akan datang di pasar dan siapa yang akan membeli dagangan di pasar. Dan ini insight buat para pengelola pasar, anggota saya, anggota Aparsi, untuk lebih profesional dalam mengelola pasar. Bersama saya Agus Eko Madyo di Pasar Parahyangan, dan saya harus buka puasa dulu nih jam 6 ya, jam 6 gitu. Dan sekian pasar bersama direktur ya, salah terus gue dimarahin. Direktur dari Kota Baru Parahyangan, developer yang membangun pasar Parahyangan ini, bersama saya Agus Eko Madyo. Selamat sore, nantikan belusuan saya terus di berikutnya. Ciao. Guys, ini ada postscript setelah dengan Pak Rian, ada Bu Audrey yang ditugaskan mengelola properti. Bu, cerita dikit dong Bu. Waduh, seru Pak. Gimana serunya? Ini nanti masuk loh Bu di Aparsi, Bu kan sering lihat postingan saya kan. Ya, menarik dan penuh tantangan Pak. Tantangannya apa Bu? Kalau ingin di-share ke anggota-anggota Aparsi yang lain, Bu Audrey? Ya harus inovatif yang Oh, pasti harus inovatif ya. Harus inovatif, kemudian juga ya harus mau mengerti Permasalahan dari pedagang ya. Oh iya, oke. Nah, saya tadi Bu Audrey bahwa kami itu seharusnya ada rencana pelatihan pedagang pasar. Cuma dari Kementerian Perdagangan anggarannya nggak ada, kan dipotong. Jadi kita lagi berakrobat gimana caranya supaya pengelola pasar itu bisa profesional. Nah, gitu Bu Audrey. Ya udah lumayan insight-nya kalau inovasi nanti yang sudah berhasil nih. Pasarnya bersih, itu rame gitu. Gitu. Nah, ya postscript-nya sudah karena Bu Audrey datang tadi sudah selesai. Jadi nanti saya edit masuk di belakang. Masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar, dan salam buat teman-teman pengelola pasar ya, Aparsi. Ciao.